Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sangat-sangat kami hormati guru kami, guru saya, guru kita semua, Profesor Dr. Haji Khairuddin Nasution, MA. Beliau adalah gurunya Abi di Jogja, sekaligus pembimbing Abi, sekaligus orang tua Abi di Jogja. Beliau adalah kawan akrab Pak Agus Makto, Pak Dubes yang kemarin beberapa hari sempat sowan ke sini, silaturahim ke sini, dan juga beliau kebetulan namanya sama dengan kakak saya almarhum Pak Khairuddin, betul Prof ya? Iya. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau ada lawatan kerja di Cirebon, beliau menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah pondok pesantren Darul Ulum Madiniyah. Ini Prof, ini kami dari tim doa Prof namanya, sahabat doa. Sahabat Darul Ulum Dunia Media ini meminta waktu beberapa menit untuk menyampaikan tips bagaimana pentingnya pendidikan di era sekarang ini dan bagaimana santri ya, karena Prof Khairuddin ini juga santri tulen dari Medan beliau aslinya, agar santri ke depan satu sisi keilmuan agama tidak ketinggalan tapi umumnya juga mereka tidak ketinggalan. Monggo Prof. Baik, terima kasih Pak Yai Muhammadun ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang pertama tentu satu kebahagiaan bagi saya dapat berkomunikasi, berjumpa meskipun tidak langsung ya, dengan mungkin anak-anakku atau mungkin cucu ya, yang menjadi santri di pesantren Darul Ulum Madiniyah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang barokah, maslahah dan manfaat. Amin. Amin. Ya, kita bersyukur kita sehat dan berselawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat ya nanti di akhirat, insyaallah. Selamat dunia akhirat. Ya. Amin. Ia berbicara tentang pengalaman. Memang saya sama dengan adik-adik, saya dulu dapat pendidikan di pesantren ya. Alhamdulillah. Pesantren di Sumatera, pesantren Salafiyah. Memang pesantrennya sudah tua, berdiri tahun 1912. Iya, namanya Madrasah Mustofawiyah. Tempatnya di Purba Baru, ada di Kabupaten Mandailing Natal, disingkat Madinah, daerah Sumatera Utara paling selatan. Nah, itu berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi saya lebih dekat ke Padang daripada ke Medan. Ibu kota Sumatera Utara Medan, ibu kota Sumatera Barat Padang. Lebih dekat ke Padang daripada ke Medan. Maka kalau saya juga naik pesawat ke Jogja, biasanya saya lewat Padang, nah, tidak lewat Medan gitu ya. Nah, jadi dulu saya di pesantren itu ya belajarlah seperti adik-adik ya, baca kitab, ya kitab Fathul Mu'in, ya I'anatul Thalibin, ya mungkin dari kecil ada Fathul Qorib dan seterusnya. Kemudian kelas 1 aliyah saya selesai di situ. Saya pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja waktu itu alasannya, kalau kita langsung masuk ke perguruan tinggi di Jogja dari Sumatera, dulu kita masuknya kan ke IAIN Yogyakarta ya. Itu sering agak kesusahan untuk bisa masuk. Kadang-kadang bisa masuk tapi dapat fakultas yang dalam tanda petik kurang favorit ya. Di masa-masa dulu misalnya adab dianggap kurang favorit, maka biasanya orang-orang yang tidak atau kurang pede, nah, biasanya mereka ngambil adab. Nah, kalau yang pede biasanya waktu itu favoritnya fakultas syariah. Masa itu belakangan tarbiyah, kan dulu syariah, jadi syariah itu dulu favorit. Nah, maka orang-orang yang tidak pede atau kurang pede nggak bisa, tidak berani ngambil syariah. Nah, jadi makanya kemudian dulu ya pengalaman yang kakak-kakak saya itulah menyampaikan baiknya kamu jangan langsung masuk ke Jogja perguruan tinggi, lebih bagus kamu
kelas 1 atau kelas 2 aliyah pindah ke Yogyakarta agar beradaptasi dengan Jogja. Karena itulah kemudian saya pindah. Jadi saya kelas 2 aliyah, saya sudah di Jogja. Saya di Jogja, kemudian saya ya masuk aliyah. Aliyah di masa itu dulu pendidikan adanya apa? Ada negeri, ada swasta. Kalau sekarang kan ada akreditasi ya. Iya, Akreditasi tidak terakreditasi. Ya. Dulu enggak, negeri, swasta. Kalau kita dari swasta, biasanya nggak bisa masuk ke negeri, sejelek apapun negerinya. Nah, karena saya dari swasta, maka cari sekolah di Jogja. Yang negeri tidak ada yang mau. Dulu ada nama Man Maguwo. Man Maguwo itu terpencil, orang takut ke sana kalau terbelakang, hutan-hutan. Tapi karena di negeri tetap tidak mau menerima saya. Masya Allah. Kamu kan dari swasta gitu, kita negeri. Nah, akhirnya kemudian saya cari sekolah swasta. Di masa itu ada namanya Mayo. Mayo itu singkatan dari Madrasah Aliyah Yogyakarta. Dia sekolahnya di siang hari sampai sore. Dia menempatin gedung Man 1 Yogyakarta. Tapi di belakang. Jadi ada di belakang itu agak jelek. Mungkin peninggalan-peninggalan yang tidak dipakai lagi. Itu yang dimanfaatkan oleh Mayo. Pilihan yang kedua ada Man Tarbiyah. Man Tarbiyah itu man yang dijadikan tempat praktek mahasiswa tarbiyah. Karena mereka kan akan jadi guru. Nah, maka ada Man Laboratorium Fakultas Tarbiyah. Terus ada satu lagi ya ke pondok ya. Ke pondok apakah ke Kerapia, apakah ke akhirnya kemudian ya kira-kira waktu itu ya kamu nggak usah ke pondok lagi lah karena sudah dari pondok, nggak tahu kan gitu ya. Maka akhirnya saya masuklah ke Madrasah Laboratorium Fakultas Tarbiyah. Masuk saya di situ, kemudian ada pelajaran bahasa Arab ya karena dari pesantren sejelek-jeleknya kalau Madrasah Aliyah kan ya rendah anunya, jadi kita seperti pinter lah, padahal udah pinter kan. Tapi pas bahasa Inggris, nah ini masalah. Karena di pesantren saya, kalau ada pelajaran bahasa Inggris, itu satu kebanggaan kalau kita tidak ikut. Nah, itu saya. Bangga kalau nggak ikut. Jadi kalau ikut dikatakan banci ya, penakut gitu. Oh, banci, ikut. Nah, jadi kita bangga sekali kalau tidak ikut. Maka kemudian ya satu hari saya disuruh baca oleh guru saya bahasa Inggris. Saya ingat bukunya, buku putih warnanya tebal. Waktu itu namanya buku paket untuk kelas 1, 2, 3 SLTA. SLTA untuk SMA, untuk MAN, untuk SAM bukunya. Suruh baca, saya baca, suruh mengartikan, saya tidak paham. Karena tidak paham, tapi menurut gurunya ini kan terlalu sederhana untuk tidak dipahami oleh anak kelas 2 aliyah. Nah, akhirnya dia kan mendekati saya duduk. Dia kan tempat duduknya di sana dekat. Khairuddin, kamu tidak tahu arti dari itu, kalau nggak lupa kata-katanya, he goes to school. Saya tidak tahu goes ini artinya apa. Yang saya tahu kan artinya go. Kalau go saya tahu. Tapi goes ini kan saya goes. Kamu tidak ngerti artinya? Tidak ngerti. Kalau go tahu artinya? Tahu, Bu. Jadi kan dia berusaha menjelaskan, ini kan orang ketiga, kemudian saya kan tidak paham, saya kan. Meskipun akhirnya tentu bila jelaskan ya, tapi bagi saya kan sudah malu. Setelahnya wajah saya sudah merah-merah, sudah. Dari situ kemudian saya harus bisa bahasa Inggris. Nah itulah kemudian sejak itu saya pulang dari sekolah, saya pergi cari kursus. Ya karena adik-adik bukan dari Jogja ya, dulu ada namanya daerah sekarang UNY, itu namanya dulu Kolombo. Kolombo itu dulu sebenarnya di situ ada semacam, kalau sekarang mungkin kita apa namanya, bukan apa ini, anak-anak beradu malam-malam itu, tempat anak bermalam-malam sampai malam, apa namanya? Iya, nongkrong sampai malam hari. Kafe ya. Tapi kan bukan kafe kelas dia tempat
Kayaknya itu judi, terus mungkin ada ya macam-macam. Jadi pokoknya itu negatif, memang gelap, masih gelap. Tapi di sebelah itunya kan sekarang UN-nya dulu namanya IKIP. Nah di situ banyak, itu kan masih ilalang. Nah di situ ada gubuk-gubuk, ada orang buka kursus. Nah maka saya ke situ. Tapi dilalah pas saya datang itu sudah masanya orang sudah selesai tes masuk kursus, sudah berjalan di kursus. Tadinya sudah terlambat. Maka setiap saya datang itu ada ya yang Kolombo, saya tanya, wah kamu terlambat. Terus kan ada perguruan tinggi Kristen di situ ya, wah kamu sudah terlambat. Terus ada yang di Fakultas Sastra dan Budaya, IKIP juga sudah terlambat. Ada satu lagi yang dikelola oleh Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa Ilmu Sastra dan Budaya IKIP Yogyakarta. Itu hari itu pendaftaran terakhir. Saya daftar, oke besok ada placement test, besok silakan datang. Besoknya saya datang, ikut tes. Ya akhirnya luluslah saya dengan kelas Aspala Safili. Tapi saya lulus, dan apa udah ikut. Sejak itulah saya tidak pernah berhenti kursus bahasa Inggris. Sampai akhirnya dulu ya saya selesai aliyah, masuk perguruan tinggi YIN, ya karena tadi sudah pede ya. Daftarnya di Fakultas Syariah. Nah, memang diterima di Peradilan Agama. Iya, saya bahasa Inggrisnya ya mungkin orang itu cuma salah kira saja kepada saya. Jadi saya jadi mentor kawan-kawan. Itulah Jadi kawan-kawan bahasa Inggris, terus ayo Din kita belajar bersama yuk ke masjid yuk. Ayo datang. Terus sudah Din aja anunya. Saya pokoknya udah. Ya kan karena saya ditunjuk begitu kan nggak enak kalau saya kemudian nggak tahu. Maka saya menang semalam. Jadi kalau hari ini kursus, saya pelajari dulu malam jangan. Besok ketemu jadi kelihatan hebat tuh. Itulah. Nah, jadi ya beberapa waktu kita dengan teman kawan satu kelas yang mau itulah jadi tentor menang satu malam. Gitu. Kemudian di akhir-akhir kuliah S1 saya, dulu ada kita berteman agak sering mengadakan kursus, meminta dosen-dosen yang orang baru pulang dari luar negeri untuk presentasi, untuk pencerahan kita lah, motivasi kita. Jadi waktu kami mahasiswa itu bapak-bapak yang baru pulang dari Amerika, dari Jerman, dari Australia. Jadi waktu itu ada Pak Afan Ghaffar almarhum, Ilasul Amal, terus termasuk juga Pak Amin Rais, termasuk Satria Effendi. Pokoknya banyak lah. Nah kita itu dulu UIN, dulu YIN sekarang UIN itu ada namanya Wisma Sejahtera. Jadi dulu YIN itu ada 3 gedung, gedung pertemuan. Satu aula 1 itu dipakai untuk wisuda, 2 aula 2 itu lebih kecil daripada aula, tapi sering dipakai untuk wisuda, tapi pertemuan agak besar di situ tempatnya. Satu lagi Wisma Sejahtera. Ini Wisma Sejahtera mungkin bisa muat 100-200 orang ya. Ini prioritasnya kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah maka gedung itu bisa Anda pakai, kira-kira begitulah. Nah maka kita kemudian kawan-kawan mahasiswa yang mau gabung, nah kita adakan begitu. Entah sekali seminggu atau sekali 2 minggu kita undang bapak-bapak dosen kita yang dosen-dosen dari luar negeri. Dan mereka itu mau datang. Alhamdulillah, luar biasa. Kita kan mahasiswa nggak punya uang, kita hanya bakat berani aja kan. Tapi mungkin karena mereka juga tahu kita semangat, ya datang mereka. Maka datanglah. Dan umumnya kan datangnya itu pakai kaos oblong. Celananya kan celana jeans ya. Sepatunya sepatu cat. Terus pakai tas rangsel. Jadi seperti anak mahasiswa yang apa gitu ya. Tapi kalau sudah bicara kan, ya orang alumni S3 Amerika, nah ini kan itu saya kagum, ya Allah. Kalau dilihat dari penampilan, ya sederhana. Tapi kalau sudah bicara, dan mereka itu selalu datang itu bawa makalah. Di masa kamu sekarang kan enak makalah itu tinggal di print ada laptopnya. Masa itu enggak, ngitik itu cak begini, kertasnya kertas buram. Itu susah di masa itu, tapi mereka mau buat makalah. Mau mereka, mungkin mereka kan lihat kita semangat ya.
2 lembar, 3 lembar, sudah dikopi sama dia. Nah, waktu itu nggak ada kopi yang dicetak. Cetak gitu ya. Dibawa sama mereka. Entah kita 20 atau dibagi sama dia satu-satu. Nah, terus mereka-mereka inilah juga yang saya lihat menghiasi media massa. Di koran itu opini kan, Satria Effendi, ya, kan? Afan Ghaffar, Ikhlasul Amal, ting nama saya. Saya harus bisa menulis. Nah, itu terus cerita saya. Maka menurut pengalaman saya, apakah itu namanya modal atau apa itu ya? Bahasa dengan bukan mungkin pintar menulis ya, pokoknya kebiasaan menulis itulah yang menurut saya modal saya. Ya memang kalau nasib saya itu agak bagus. Amin, amin, amin. Artinya kalau saya lihat dari pesantren dari ya, jadi kami dulu karena di masa-masa kami namanya kalau jadi pegawai ya, menjadi pegawai itu di masa itu dosen, pengangkatan dosen satu fakultas cuma satu tahun. Dan biasanya yang untuk jadi dosen biasanya sudah dibibit ya, sudah kan entah dekannya, entah ada yang dekat-dekat dengan keluarga biasanya. Maka kami juga sudah ada ponaan dekannya sudah kan sudah di Orbika maka nggak kepikiran lah kita jadi dosen kan. Kalau gitu besok apa? Kena kayak syariah mungkin hakim. Ya udah kita paling jadi hakim gitu ya. Nah disitulah kemudian ya takdir mungkin ya. Tapi memang sudah ya tadi saya ya setelah saya tadi berlatih menulis, memang saya menulis, saya kirim dan lama-lama meskipun tidak ada kualitasnya juga di koran kan. Di koran. Senang sekali saya waktu itu pertama kali senang gitu ya. Ya alhamdulillah. Biasanya kalau sudah dimuat sekalian itu kan terus dimuat. Makanya pokoknya saya terus menulis ada terus. Akhirnya kemudian selesailah kita. Selesai satu. Tiba-tiba ada program namanya program pembibitan dosen. Program pembibitan dosen ini menyeleksi alumni dalam bahasa kerennya itu yang potensial ya. Untuk dibibit disekolahkan ke luar negeri. Oh ada ini ya. Nah, terus angkatan pertama seluruh Indonesia masuk atau diterima 20 orang seluruh Indonesia. Seluruh UN itu dia semua dapat 20 orang. Nah 20 orang inilah kemudian dikasih kursus bahasa Inggris, bahasa Arab dan kemudian pada pergi ke luar negeri. Nah di masa saya itu angkatan yang ketiga. Maka itu saya pun ikut mendaftar. Pendaftaran pertama waktu itu IP minimalnya kan IPK 2,75. Di masa itu 2,75 itu sudah hebat. Orang IP-nya itu 2 pun sudah ada di masa itu. 27 itu sudah susah mencarinya 2,75. Ya, maka saya masuk di situ. Maka dari yang Sunan Kalijaga terjaringlah 150 orang. Terjaring artinya apa? Yang memenuhi syarat administrasi ada 150 orang. Kemudian seleksi bahasa Arab. Kepotong separuh. Tinggal 80 orang. Tapi nama saya juga masih ada, alhamdulillah nama saya. Kalau nggak lupa nama saya itu juga sudah agak di belakang. Jadi kalau saya waktu itu, saya itu nggak ngecek. Tiba-tiba teman saya yang datang, "Nih kamu lulus Dit?" "Ah lulus ya, tapi agak di belakang." "Oh iya, tidak apa-apa." Jadi bagus, hampir tidak lulus daripada hampir lulus gitu kan. Tahap berikutnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini yang ngetes orang Australia, namanya Robert Kingham. Masuklah kami di kelas yang Aula 2 tadi, masuk di Aula 2. Oke, saya akan ngetes, kita mulai dari tes tulis. Ini saya sebarkan lembar soal, Anda nulis, Anda jawab. Siapa yang sudah selesai langsung setor, tidak usah nunggu-nunggu. Nah ternyata begitu kita setor langsung dikoreksi. Langsung dikoreksi. Selesai kita yang 80 ini, dia pun sudah selesai koreksi. Kemudian di akhir, oke, masuk semua, udah kumpul, oke. Saya akan panggil nama, kalau namamu ada, kamu stop di sini. Yang namanya tidak dipanggil berarti kamu keluar. Berarti kamu tidak ikut untuk seleksi berikutnya. Oke, saya panggil satu. Sebut. Ya alhamdulillah sama saya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
2, 3, akhirnya 6 orang. 6 orang. Oke, 6 orang ini stay here. Nah, ini kan terus let's please call, ya kan. Keluar kawan-kawan pergi. Oke. So untuk hari ini kita ya sudah mulai bahasa Inggris dia. So for today is finished. So now just I want to say besok kamu datang ke guest house UGM. Dia nginap di sana dia. Besok kita lanjutkan ke sana. Kamu sudah di sana jam 8 pagi. Oke. Kita materinya apa, Syekh? Nggak usah tanya-tanya, pokoknya datang, kata dia. Nah, besok jam 8 datang kita. Oh ternyata ya ngobrol-ngobrol, dia sudah lihat, dia sudah terus. Ya sekarang tulis ya, tulis. Selesai, sudah pulang. Tunggu surat. Ya nunggulah kita. Alhamdulillah saya ingat tanggal 30 Juni ada surat. Tahun? 190. Oh, 90. Saya selesai 90 Januari wisuda ya. Yeah. Terus disitulah saya karena belum ada pendaftaran nunggu itu. Bulan Juni itu prosesnya mulai jadi awal Juni ya. Terus 30 Juni seleksi dengan dia. Terus tanggal 25 Juni seleksi dengan dia. 30 Juni kita terima surat. Nah, ternyata suratnya kan sendiri-sendiri. Yeah. Nah, ternyata ya dikatakan diterima. Tapi kan saya nggak tahu yang diterima siapa saja, karena sendiri toh itu kan gimana caranya biar tahu siapa. Akhirnya ya waktu itu kan nggak ada telepon. Iya. Nah, pergilah saya jalan ke tempatnya teman yang ikut 6 orang. Ada yang terima surat? Enggak. Loh kamu ada? Ada ini, saya bilang. Oh, berarti kamu tulis, kata dia kan. Kamu darah? Enggak. Lagi satunya, enggak, kata dia kan. Terus satu lagi, iya, kata dia. Oh dapat. Sama rekan saya, namanya Pak Hisam Zaini. Berarti kami dari Jogja 2. Kira-kira begitulah. Jadi saya dari pembibitan itu kan memang kita dibibit untuk sekolah ke luar negeri. Jadi kita ya diterima di situ. Kita kemudian training di Jakarta. Habis itu kemudian karena saya itu kan kita dibagi-bagi. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Kanada, ada yang ke Australia, ada yang Inggris. Maka saya waktu itu kebagian ke Kanada. Nah maka training lanjutannya saya di Bali, di pasar. Nah maka ikut tes, ikut di Bali. Maka selama di Bali itu saya sudah nikah. Tapi kemudian saya diterima. Anda harus training di Bali. Pas waktu itu saya masih manten baru, maka ini harus memilih apakah melanjutkan untuk ikut atau mau manten baru. Saya bilang dua-duanya lah. Nggak bisa dua-duanya. Ya pokoknya saya ikut aja, tapi kan saya setiap Sabtu pulang. Udah, akhirnya saya kursus bahasa Inggris di Bali. Selesai itu kemudian sekolah S2 ke Kanada. Selama di Bali itu pun saya ya nulis di koran itu memang terus. Jadi setiap minggu, setiap 2 minggu saya mesti ada. Kan ada Bali Pos, ada harian Nusantara, ada harian Nusa Tenggara. Itulah saya di sana kan saya satu ke sini, satu ke sini, satu itu aja terus saya ada di situ. Yang menurut saya ya 2 itulah yang menganu saya itu kemudian bisa kemana-mana ya. Jadi saya tes terakhir untuk tes ke Kanada. Itu kan tulisan-tulisan saya yang di koran itu saya copy itu. Saya kasihkan ke pengujinya. Kayaknya saya langsung, oh it's very good. Jadi dia kayaknya sudah teranu dengan itu, Terus yang kedua, kayaknya kalau style negara-negara Amerika ini kan kita harus pede ya. Jadi jangan menggunakan teori santri, tawaduk terus. Jangan. Jadi ketika itu dia menyampaikan materi, any question langsung. Jangan kita kan gitu, pintar banyak ilmunya tapi tawaduk ya. Tapi jangan, artinya itu tawaduk itu jangan begitu modelnya. Anda kalau gitu itu jangan kayak kalau mau ke Amerika harus berani. Yeah. Jadi kalau pernah dulu mendengar yang sekarang jadi gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, itu kan juga pengalamannya begitu. Ketika dia melamar pekerjaan di Amerika, pertama dia pakai teori tawaduk. What can you do? Ya, I think as good as I will try. And
I'm sure. Nah, tapi dia kan tidak yakin kan. Enggak, saya tidak yakin kamu. Enggak diterima. Enggak diterima, terus lama-lama dia belajar gimana cara. Itu yang dikatakan, kan ada teori wawancara ya, atau dikatakan menghadapi wawancara. Nah, di antaranya itu kita harus mengenal style-style tujuan kita. Tujuannya kemana? Maka kalau Anda mau ke Barat, apakah ke Eropa, apakah ke Amerika, itu harus pede. What can you do? Itu harus mengatakan saya bisa. Saya mampu untuk, jadinya begitu. Nah maka itu pun juga setelah dia kuliah, any question? Enggak mesti pertanyaannya harus mikir-mikir ilmiah. Pokoknya berani dulu, berani. Nanya gitu. Udah saya koran apa? Tadi saya yang tulisan saya copy saya kasih dia, kemudian dia is very good. Jadi padahal kan cuma ini kesan saya ya. Very good. Kami yang training waktu itu ada 32 orang. Kemudian diumumkan 7 orang yang diterima funded by SIDA. Yang dibiayai oleh Kanada. SIDA itu Canadian International Development Agency. 7 orang lulus dibiayai SIDA. Tiba-tiba nama saya masuk. Alhamdulillah. 7 orang. Mungkin ada penambahan kalau Bappenas menyanggupi. Mampunya Bappenas berapa? Itulah yang akan menambah. Kalau mereka mampu nambah 5 berarti 7 tambah 5. Kalau mereka mampu 7 berarti 7. Nah itu ya. Waktu itu akhirnya di end kemudian ternyata Bappenas bisa mengasih 6. Berarti kita berangkat 13. Nah akhirnya kita berangkat ke Amerika. Jadi berangkat ke Amerika, sekolah di Amerika. Ya akhirnya pokoknya saya sekolah ke Amerika S2. Kemudian pulang ke sini saya S3. Ke Amerika lagi namanya sandwich ya, tidak S3 full tapi dalam rangka program S3. Setelah S3 kemudian saya ada namanya postdoc, saya pergi ke Belanda. Kemudian setelah itu namanya visiting professor, saya ke Malaysia, saya ke Australia, saya ke Mesir ya. Jadi ya negara-negara itu yang sudah saya kunjungi mungkin ya sudah banyak lah ya. Kalau ke Eropa ya ketika saya di Belanda kan dekat dengan Jerman, dengan Belgia, dengan Perancis gitu ya. Nah, kemudian saya pergi kedua kalinya lagi, pergi ke Jerman untuk seminar. Kemudian bisa saya ke Italia, bisa saya ke Swiss ya. Nah, kemudian ya ketika saya di Amerika kan, di Kanada kan saya bisa ke Amerika ya. Bisa ke New York, bisa ke Washington. Jadi Australia saya bisa ke ya Melbourne, ke Canberra, ya ke Sydney ya, gitu. Nah, kemudian ya negara-negara Eropa Timur ya pergi ke Belanda, pergi ke Hungaria, pergi ke Uzbekistan, pergi ke kemudian kemana lagi ya? Timur Tengah ya Saudi, ya Eropa, Yordania, Aljazair, mana lagi? Ya kira-kira begitulah. Jadi ya seminar-seminar saya pergi seminar. Itu kalau menurut saya modalnya 2 tadi. Jadi karena saya memang tulisannya, karena itu nulis itu, jadi nulis itu pokoknya nggak mikir ini kualitas, enggak. Pokoknya begitulah kemampuan kita, itu yang kita tulis. Nggak usah memaksa-maksakan harus sama kualitas dengan si A, si B, nggak usah. Pokoknya itu yang kita mampu, itu yang kita tulis. Nah, saya tulis saja. Nah, karena tulisan itu kemudian itulah mungkin yang mengenal saya, orang dikenal saya. Jadi saya pergi ke Malaysia, itu bukan karena ada, enggak. Waktu itu saya pergi pulang dari Mesir, saya mampir ke Malaysia, namanya UKM ya. Jadi UKM ini saya lihat ada satu dosen namanya Royhana, dia tulisan-tulisannya itu dekat dengan tulisan saya tentang keluarga. Dia di Universiti Malaya. Karena itu saya, karena mumpung saya di Malaysia, saya telepon dia. Saya ingin ketemu Anda. Anda siapa? Katanya, Khairuddin Nasution. Khairuddin Nasution yang menulis buku ini. Dia langsung gitu. Dia kenal kami kan. Betul saya bilang. Tahu dia berarti. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya betul. Oke kalau begitu saya tunggu Anda. Saya senang ketemu Anda. Itu dia. Lah terus, ya udah. Terus dia bilang, ini buku Anda ini termasuk favorit di sini digunakan orang itu kan. Terus dia kemudian saya ingin mengajak Anda untuk mengajar di sini. Itulah saya kemudian pergi ke Australia juga begitu. Meskipun itu bahasa Indonesia disertasi saya, itu saya kesini mereka bilang, oh ini disertasi Anda ini termasuk yang apa itu, yang sudah kumuh. Kumuh itu kan karena dipakai orang terus dibaca dia terus. Kalau yang kan baru ya, ini enggak sudah kumuh banyak dibaca orang. Itulah kemudian yang percaya, kemudian bisa ya ke Jerman, bisa ke Amerika, bisa ke. Nah jadi kalau pesan saya, mulailah untuk bisa menulis,
kemudian mulailah memang harus menguasai bahasa. Kemudian sekarang perkembangannya, kalau di masa saya dulu kan istilahnya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, katakanlah di masa itu mungkin sudah oke itu ya. Tapi di masa sekarang sesungguhnya Finlandia, Jerman, Prancis, Rusia, ini 4 negara yang kalau Anda bisa berbahasa ini, itu negara itu menyediakan beasiswa untuk sekolah di sana. Jadi kalau Jerman, kalau Anda bisa bahasa Jerman, itu mau sekolah ke sana, itu dibayar mereka. Ya, biaya hidupnya dibiayai, biaya sekolah, pokoknya tinggal berangkat. Finlandia juga begitu, Perancis juga begitu, Rusia juga begitu. Jadi banyak negara, banyak jatah-jatah negara Indonesia yang tidak terpenuhi. Karena orang tidak tahu, jadi orang tidak tahu bahwa ada kesempatan. Semua orang mikir bahasa Inggris. Padahal ada negara-negara yang tidak bahasa Inggris sebenarnya dia. Nah, jadi kalau adik-adik itu bisa berpikir begitu, sekarang jangan cuma bahasa Inggris, tapi pindahlah. Entah Finlandia, entah Jerman, Anda bisa ke sana. Jadi kalau sudah bisa itu, nggak perlu cari beasiswa. Itu sudah dari negara itu beasiswanya. Jadi, maka dari tulisan-tulisan itu saya dikenal orang ya. Dari tulisan-tulisan itu juga, ya kalau mau dikatakan namanya dapat barokah ya. Barokah itu ceritanya begini. Jadi saya dulu di masa saya, profesor itu jarang orang. Maka saya waktu itu profesor itu kan 4D. Jadi saya mengusul dari 3A ke 4A, ini angkanya banyak. Akhirnya kemudian diusulkan dengan profesor. Oh iya. Nah maka di masa itu profesornya jarang saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya banyak barokahnya dipakai untuk menulis tesis di Makassar, untuk menulis tesis di Palembang, di Riau, di Aceh, karena jarang profesor. Padahal untuk penguji luar disertasi kan harus profesor. Maka ke Makassar, ke Banjarmasin, ke Surabaya, banyak barokahnya. Nah kira-kira itulah saya kira yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau adik-adik ingin dalam tanda petik ya mau ada ke luar negeri, tapi saya kira perlu belajar ke luar negeri. Belajar ke sana itu bukan hanya sekadar belajar, tapi ada juga budaya. Jadi maaf ya tentu janganlah lihat bagaimana pakaian mereka yang belum dijahit sudah dipakai. Nggak usah yang begitu-begitu. Tapi kan banyak budaya bersih, budaya disiplin, budaya menghargai orang. Budaya ini kan luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita dari sisi itu ya, maka ya itulah sering kita dengar. Sebenarnya hidup yang Islami itu di sana. Tapi kita ini muslimnya. Jadi mereka itu kafir, tapi kehidupannya Islami. Mereka sangat menghargai orang. Ya tadi kebersihan, disiplin gitu ya. Nah jadi kalau sudah ke sana, biasanya banyaklah kita ngepek gitu ya kepada kita untuk disiplin, untuk menghargai orang, untuk. Saya kira begitu. Jadi mudah-mudahan kalau adik-adik bisa begitu, saya yakin nanti kita akan ketemu satu forumnya. Kan sekarang itu jadi gitu ya, dengan mahasiswa saya udah ketemu. Oh kita sama-sama bicara. Wah, dulu saya ajar, sekarang ketemu. Wah, alhamdulillah saya bangga bisa bicara dengan. Iya alhamdulillah saya bilang. Saya kan juga senang. Oh berarti dosen juga berhasil bisa menemukan anaknya. Iya, jadi nanti adik-adik bisa juga begitu. Nanti satu forum dengan Pak Khairuddin ini insyaallah. Baik, saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada yang kurang cocok ya. Tapi tentu pokoknya yang baik-baik aja yang dilihat ya. Pokoknya insya Allah Anda bisa, pasti bisa. Kalau orang sudah mau ke pesantren, itu kepercayaan diri sesungguhnya, kekuatan ketahanan dirinya itu sudah kuat. Jadi tinggal mengubah tadi. Jangan tawaduknya jangan di pemainnya itu bukan tawaduk itu. Tawaduk itu artinya nggak perlu menonjol-nonjolkan, tapi ketika dibutuhkan tunjukkan. Nah kira-kira begitu. Kira begitu. Terima kasih ya. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.